Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Ivan. Ya, Oh iya, halo. ya. Iya Pak Mas. Ivan, kita lanjutkan kembali. Kita akan coba sapa Bapak Victor yang ada di Malang, Pak. Ini menanyakan BBKP prospeknya untuk minggu depan. Sudah ambil posisi di 436, Pak Ivan. Oke, BPKP untuk saat ini 436 berarti di Ya, posisi penutupan hari ini ya. betul. Untuk BPKP sendiri masih ada peluang untuk menguat sebetulnya, di mana untuk resisten terdekat mungkin bisa diperhatikan di sekitar ini target terdekatnya di sekitar 460 seperti itu. Mhm. Kemudian target berikutnya di 480 ya, artinya masih ada peluang untuk melakukan take profit di dua level tersebut. Oke, hari ini tadi sempat menyentuh ke 450, Pak Ivan. Pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi sepertinya. Ya, sempat menguat dan Ya. untuk saat ini karena masih bergerak di atas moving average 20 sehingga Mhm. masih ada potensi untuk terjadi rebound ya, rebound Oke. untuk kemudian lanjut menguat lagi seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Semarang, Pak Ivan. Ada Jokowi, ini menanyakan saham Aces 1390. Untuk minggu depan, target price-nya di berapa, Pak, untuk Aces? Oke, untuk Aces ini hari ini membentuk gap up ya. Mungkin kalau untuk terdekat itu, sorry, Aces ya, sorry. Oh, mengalami koreksi, sempat mengalami koreksi dan untuk minggu depan perlu diperhatikan resisten di 1500, kemudian di sekitar mendekati level 1600 itu juga ada resisten, jadi Ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan profit taking di sekitar dua level resisten tersebut. oke. Ya. Jokowi di Semarang ini sudah ambil posisi di 1390, Pak Ivan. Sudah profit sebenarnya. Untuk memaksimalkan profit, apakah skenario Anda tadi di 1600 lebih direkomendasikan untuk profit taking di sana, Pak? Iya, sebaiknya di sekitar 1500 dan 1600 setidaknya untuk profit taking sebagian ya. Untuk Oke, kalau memang ada yang hendak di hold jangka panjang seperti itu selama tren naik masih terjaga, untuk berikutnya masih ada peluang tentunya untuk menguat target berikutnya 1700 seperti itu. Tapi lebih baik. baik memang dalam jangka pendek ada profit taking untuk kemudian buyback dengan harga yang lebih murah ketika ada koreksi-koreksi minor gitu. Oke, strategi untuk Aceh. Kita ke Palembang, Pak Ivan. Sudah ada Febri yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk MPPA. Dapat harga di 755, Pak. Untuk perkiraan berapa lama saya harus hold dan jual. Tampaknya hari ini di penutupan sesi kedua, MPPA kembali auto reject bawah, Pak Ivan. Iya, ini 6,83%, 750, Pak. oke, ini level support tentu bottom terakhir ya. Ya, Sebelumnya memang tercipta bottom di 665 dan cukup rawan kalau koreksinya berlanjut melewati level tersebut, maka ada potensi untuk menguji terdekat memang di level 600 ya sebagai supportnya, dan mudah-mudahan memang level tersebut tidak ditembus. Namun perlu disesuaikan lagi dengan profil risiko rekan-rekan investor. ya. Kalau memang secara persentase memang sudah melewati toleransi risiko, sebaiknya memang dilepas untuk mencari saham lain yang lebih prospek seperti itu. Oke, baik. Ada Febri di Palembang. MPPA di 755 hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Auto reject bawah 6,83% dan ditutup di level 750. Kita ke Bandung, Pak Ivan. Kita akan coba sapa Ibu Tini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Arto, sudah ambil posisi di 14.000, Pak. Ini akhir Desember, ini targetnya bisa ke berapa, Pak Ivan? Oke, kalau untuk Arto sendiri saat ini masih tren turunnya masih berlangsung seperti itu. Kalau kita lihat MACD juga masih terbuka mengarah turun, sehingga perlu dicermati support terdekat itu ada di sekitar level 12.000. Harapannya memang mencapai level tersebut ada rebound ya, kembalikan arah. Kalau untuk target sampai ke akhir tahun, mungkin selama masih belum mengalami koreksi yang cukup agresif, mungkin penguatan masih dimungkinkan untuk menuju ke kisaran 14.300 sampai Oke. dengan
14.600 estimasinya. Baik, kalau sudah ambil posisi di 14.000 Pak dengan koreksi yang terjadi, di hold saja atau ada rekomendasi untuk averaging down Pak Ivan? Baik, kalau pembelian masih belum terlalu banyak, mungkin averaging down di sekitar level support di 12.000, kemudian di sekitar 11.150 bisa dilakukan cicil beli secara bertahap untuk menambah posisi ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Tony dari Jakarta Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk saham-saham berbasis CPO, BWPT sudah ambil posisi di 103. Penutupan hari ini 98, menguat di 4,26%, dan 98 merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis teknikalnya untuk BWPT, Pak Ivan. Oke, untuk BWPT masih ada potensi untuk menguat selama ini koreksinya tidak melanjutkan ke bawah 90 ya, artinya tren penguatan masih bisa terjaga selama tidak turun ke bawah 90, dengan target berikutnya kalau berhasil breakout dari level resisten 108, maka ada potensi untuk menguat menguji ke resisten berikutnya di sekitar level 120 seperti itu. Oke, 103 di hold saja Pak Ivan? Untuk saat ini masih bisa hold dengan mungkin penambahan posisi di area 92 sampai dengan 95, mungkin bisa dilakukan di minggu depan, awal minggu depan, selama tidak turun ke bawah level 90, artinya bisa digunakan sebagai level stop loss ya di level 90. Selanjutnya masih dari Jakarta Barat, Pak Ivan, ada Jenny. Terima kasih sudah bergabung dari konstruksi ini, Pak. PTPP sudah ambil di 1.600. Mohon support dan resistennya, Pak Ivan, untuk PTPP. Oke, untuk PTPP sendiri level resisten ada di resisten berikutnya itu di sekitar 1.300 sebagai target penguatan berikutnya. Sementara kalau untuk support bisa diperhatikan level 1.150. Selama tidak turun ke bawah level tersebut, maka momentum naiknya masih terjaga dan bisa menuju ke resisten 1.300 seperti itu. Baik, ada Putra di Bekasi, SIMP Pak. Balik lagi ke CPO Pak Ivan, 478. Ambil posisi. 478, oke. Untuk saat ini setelah hari ini ditutup menguat, maka masih bisa kita ekspektasikan untuk menguat lagi minggu depan. Itu target terdekat di 520, kemudian di target berikutnya itu di 550, seperti itu. Baik, SIMP 478, ada Putra di Bekasi. Selanjutnya Pak Susilo yang ada di Blitar, MDKA. Mohon bantu analisanya, Pak Ivan. Oke, untuk MDKA dalam jangka pendek mungkin minggu depan ini masih relatif di dalam tren konsolidasi, tetapi kalau berhasil ditutup di atas level 2830, minimal di 2840, maka ada potensi untuk breakout menguat, target terdekatnya di 2930, kemudian selanjutnya menguji resisten berikutnya di 3060 sebagai target yang bisa diperhatikan. Terakhir singkat saja Pak Ivan, dari Bapak Baktiar di Yogyakarta Pak, untuk APLN sudah punya harga di 146 properti Pak Ivan. Oke, APLN ya? Ya. APLN masih ada potensi untuk menguat, ini saya perhatikan memang masih terkonsolidasi juga kebetulan. Dengan level resisten terdekat perlu dicermati di 150, dan jika berhasil menembus level tersebut, artinya ditutup di atas level 150, bisa dicermati sebagai target berikutnya di kisaran resisten berikutnya di 160, artinya bisa take profit di sekitar level tersebut. Kemudian untuk level support bisa diperhatikan untuk saat ini memang di sekitar 140 untuk support pertama terdekat, kemudian support berikutnya ada di sekitar 137 untuk support pendeknya ya. Baik, jawaban untuk Bapak Baktiar di Yogyakarta, dan sekaligus mengakhiri bersamaan kita Pak Ivan. Terima kasih atas ulasannya, rekomendasinya, dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ivan, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada Bapak Ivan Rosanova, Technical Analyst Bina Arta Sekuritas. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan COVID-19. Selalu pakai masker dan
hingga 80% maksud kami. Vaksinasi minimalisir risiko kematian hingga 73% dan untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Saya David San Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.